Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 yang mana akan membahas mengenai hadis tentang pengarahan atau bimbingan. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Mu'in LCM. Berikut adalah penjelasannya. Pembahasan pertama mengenai pengertian actuating. Menurut George R. Terry, pengarahan atau actuating adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Yang kedua, bagian-bagian actuating. A. Staffing. Staffing adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. B. Pengadaan. Pengadaan adalah orientasi atau penyeleksian untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu cara mencarinya dengan job analysis, yaitu analisis jabatan, job description atau uraian pekerjaan, job specification atau spesifikasi pekerjaan. C. Penarikan. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan itu dapat bersifat promosi, demosi, ataupun rotasi. Promosi yaitu penaikan jabatan yang dapat menaikkan gaji karyawan dan dapat dilihat dari senioritas, ability atau kecakapan, kombinasi senioritas dan ability, yaitu pengalaman yang matang. Sedangkan demosi adalah penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan yang mempengaruhi gaji namun memiliki kebaikan seperti biaya penarikan relatif kecil, perilaku karyawan dikenali, dan karyawan telah berpengalaman dan tidak diperlukan orientasi dan induksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Irma Indriani. Kepada Irma, persilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hadis tentang ganjaran mengajak kepada kebaikan. Di sini saya akan mengeluarkan hadis yang mana hadisnya Wan Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajri fa'ili ajrahu Muslim, yang artinya adalah dari Abu Mas'ud Al-Ansori. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, baginya semisal pahala orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian masuk ke dalam hadis tentang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati sholatu maktubah fa in atammaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwuli fa in kana lahu tatawwu'un akmilatil fariidatu min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati mithlu dhalik. Rawahul khamsah fi rilil autor. Artinya adalah dari Abu Hurairah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakan sholatnya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakanlah kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib tersebut disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah Dalailul Autar Juz 1 halaman 345.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Irma, yaitu hadis tentang sholat. Man sholil baradaini dakhalal jannah, yang artinya yaitu barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pembatas antar seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Yang kedua yaitu hadis tentang haji, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita mengetahui bahwa jihad adalah seutama-utama amalan. Maka dari itu, apakah kita kaum wanita tidak baik mengikuti jihad?" Beliau lalu menjawab, "Bagi engkau semua kaum wanita, maka sebaik-baiknya jihad ialah mengerjakan haji yang mabrur." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga yaitu hadis tentang haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'ul illal jannah. Yang artinya yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, umroh ke umroh merupakan kafarah atau dosa di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Asbihan.